akan menyaksikan seremonial untuk menyalakan api unggun, teman-teman. Apa nama PB? RBPI, Pak. Iya, selamat datang, Pak. Halo Pak, ini sekjen. Iya. Klub. Untuk Sini, Pak. Bapak Apian Syahnur, selamat datang. Beri tepuk tangannya, teman-teman. Malam semua. Malam. Kita seremonial ya, teman-teman, untuk menyalakan api unggun yang akan dilakukan oleh Pak Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Panjang sekali. Karena saya ke Bandung. Oh, iya, Pak. Kok banyak banget. Wah. Ya, silakan duduk, Pak. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Iya. kebangsaan Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bud kamar Bapak I. Ya, yang terhormat Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bapak Afrian Nur beserta jajaran, sahabat saya Bang Adi yang juga sudah membantu merayu Pak Wamen sampai akhirnya Pak Wamen mau hadir. Sebetulnya ini acaranya 2 hari ya, 2 hari, hari ini dan besok. Nah, tetapi malam ini, hari ini kita isi dengan keakraban supaya teman-teman satu sama lain itu bisa lebih solid, bisa lebih kenal satu sama lain. Karena kan biasanya silaturahminya di grup WhatsApp saja atau di grup-grup media sosial lain, tapi malam ini kita bersama-sama mengenal satu sama lain. Kemudian outputnya dari acara ini sebetulnya adalah ingin melahirkan leadership ya. Leadership itu memimpin, tidak hanya menjadi pimpinan komunitas tapi memimpin diri sendiri. Bagaimana kita di sini membangun tim, menghargai orang lain. Kan kalau di jalan kita nggak cuma membela kepentingan kita ya, tapi kita juga harus menghargai orang-orang di sekeliling kita. Pengemudi itu tanggung jawabnya besar sekali. Dia harus menjaga dirinya, menjaga barang bawaannya, menjaga armadanya, dan menjaga orang-orang di sekelilingnya sepanjang perjalanan dia dari mengambil dan mengantar barang. Kemudian Pak Menteri sebetulnya besok acaranya juga ada coaching klinik. Hari ini pesertanya ada 125, tetapi karena tadi hujan Pak, ini alhamdulillah berhenti. Sebagian masih di jalan. Pak Wamen, terima kasih Pak Wamen sudah hadir. Kita juga tadinya agak kaget ya, panitia sempat terkejut juga. Bu, serius ini Pak Wamen datang acara kebeginian gitu, ya kan, luar biasa ya kan. karena Pak, kita kalau bikin acara di gedung aja pusing ngurusin protokoler pejabat-pejabat kan. Ini acara gini gimana nih protokolnya gitu, bingung gitu. Tapi Mbak Ainun tadi cerita Bu, dari berapa kali dapat tamu pejabat ya, baru kali ini protokolnya simple, terus nanya, ya udah ini acaranya gimana, ya udah ini acaranya gimana. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Pak Wamen. Down to earth banget ya. Terus jadi kembali lagi kenapa dibuatkan acara seperti ini Pak Wamen, karena kami ini biasanya kan selalu menjadi tenaga kerja kelas 2, mungkin kelas 3 juga ya kan. Kami ini kerjanya rutin, pekerjaannya jelas, tetapi status kerjanya nggak jelas. Status kerjanya nggak jelas, upahnya nggak jelas, jadi nasib kami juga sangat tidak jelas. Nah, salah satu yang bisa kita mintain tolong di mana? Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, semoga melalui Pak Wamen, Pak Afrian, nasib pengemudi bisa diperjuangkan di periode yang sekarang, khususnya tentang status ya, statusnya sebagai apa, gitu. Apalagi yang online juga demikian. Jadi, kalau ngomongin keuntungan, itu dibilangnya mitra. Tapi kalau ngomonginnya yang enak-enak dibilangnya mitra ya. Tapi perlakuannya itu kita nggak pernah diajak rapat saham juga, kita nggak pernah diajak rapat untuk regulasi juga. Jadi statusnya sangat tidak jelas. Itu yang online. Belum yang pekerja di industri, gitu. Di industri logistik itu banyak yang bekerja di bawah vendor. Sedikit sekali sekarang industri logistik yang mempekerjakan langsung
drivernya itu under perusahaan, itu selalu pakai vendor. Nah, vendor-vendor ini banyak yang nggak mau pusing gimana nasibnya sopir. Harusnya vendor-vendor ini kan berpihak juga pada sopir, gitu kan. Jadi nggak mau tahu, pokoknya taunya untungnya aja. Sopir terjadi apa-apa di jalan itu tanggung jawabnya sopir, gitu kan. Nah, malam ini kita akan berdiskusi. Teman-teman boleh cerita, boleh sharing. Tadi pesannya boleh cerita tanpa settingan. Ini nggak ada settingan nih Pak Wamen, semuanya dari hati. Dan emang Pak, kalau teman-teman pengemudi ini nggak bisa disetting Pak, seada-adanya. Mereka nggak peduli orang terkenal siapa-siapa. Buat kita, siapapun yang peduli terhadap kita, itu yang pasti kita hargai ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Pak Wamen, terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada panitia yang sudah bisa mewujudkan acara ini. Semoga hari ini berjalan lancar. Nanti Pak, habis api unggun, teman-teman istirahat Pak. Jam 12 bangun Pak. Ada jurit malam. Iya. Jadi karena mereka tidak bekerja secara formal, mereka jarang merasakan acara-acara seperti ini Pak. Kan nggak terlibat dalam acara gathering. Itu kan biasanya di manajerial ya Pak ya, di level manajerial. Nah, biasanya kami ini nggak pernah diajak acara yang hore-hore atau yang seru-seru gitu. Outbound nggak pernah diajak, terus gathering nggak pernah diajak, makanya dibikinin acara kayak gini. Nanti malam mereka berkelompok, ini sesuai warnanya Pak, ada 10 kelompok. Kita tes ya Pak, masing-masing kelompok tuh ada yel-yelnya. Ini kita tes beberapa aja Pak. Ya, kita tes kelompok 2. Kelompok 2. Mukanya sangar tapi mereka dapat kaos pink. Kelompok 4. Hai. Kelompok 4. Oke. Satu lagi ya. Kelompok 8. Ulang, berdiri dulu. Ini pasukan oranye ya. Pasukan oranye kalau ngeliat sampah harus diambil ya. Kelompok 8. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Iya, terima kasih. Selamat menikmati acara ini. Kita sudah kedatangan tamu istimewa hari ini dan sepertinya rasanya sangat tepat ya kita ketemu sama beliau malam ini. Bootcamp RBPI. Bootcamp RBPI. Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di periode yang pertama Pak Jokowi Ma'ruf Amin 2022-2024. Kemudian di periode ini melanjutkan yang kemarin saya gantikan itu 2025 sampai dengan 2029. Dan tentunya pada malam hari ini suatu kebahagiaan buat saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua, pengemudi handal, tangguh dan kuat, pertama untuk dirinya, keluarganya dan untuk negara Indonesia yang kita cintai. Tadi Mbak Ika bilang nggak nyangka kalau saya mau 1 orang, 2 orang, 3 orang saya ada waktu, insya Allah saya hadir. Sebenarnya undangan besok ya Mbak Ika, respon positif dan ada api unggun. Dan intinya saya dulu suka ikut pramuka, jadi suka kemah, suka camping. Dan saya juga pencinta alam juga di kampus di estetika namanya di ISTN. Dan malam ini ya terima kasih Mbak Ika dan Mas Tribudi sudah mengumpulkan rekan-rekan
dan tentunya kumpul-kumpul ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Seperti yang disampaikan tadi, ya Mbak Ika, pengemudi ini selalu dinomor 2-kan, bahkan mungkin di nomor 3-kan. Ya, saya juga di rumah banyak juga ada beberapa supir saya yang saya perlakukan seperti keluarga sendiri. Artinya ya sampai ada yang bisa 11 tahun dan ada yang paling lama 20 tahun. Artinya mungkin sebagai saudaranya, sebagai pimpinannya, dia betah ikut saya, ya. Kalau loker nanti kita buka. Yang jelas pertemuan atau organisasi yang didirikan oleh teman-teman, ya, diketua umumi oleh Mbak Ika, punya komitmen yang kuat untuk memperhatikan nasib para pengemudi. Tadi saya tanya pengemudinya dari mana saja Mbak Ika, macam-macam. Ada mungkin supir pribadi, ya, kemudian supir pariwisata, truk, logistik, ya, ini tergabung dalam RBPI. Dan ada juga online, ya. Di sekarang ini ada Lalamove, apa namanya itu? Paket, ya. Ada yang tergabung dalam Lalamove juga ada ya. Banyak, ya. Nah, yang jelas saya mau nanti Mbak Ika kita audiens, ya, ke kantor, siapkan bahan-bahannya apa yang kira-kira kita akan perjuangkan untuk pengemudi sehingga pengemudi ini punya kejelasan. Ya. Nah, saya juga akan menyampaikan pada teman-teman di kementerian lain yang terkait. Ini kan terkait ke kelembagaan Kementerian Perhubungan juga kan. Ada Kementerian Perhubungan, kemudian juga ada ke dunia industri, ya kan. Nah, logistik mungkin larinya ke industri. Nah, ini harus kita kombinasikan karena kelembagaan negara ini semua satu komando di bawah Presiden Prabowo Subianto. Nah, prinsipnya, ya, saya berharap ini sekarang kita lagi menggarap undang-undang odol, ya, over dimension overload. Nah, tadi saya sudah bisik-bisik sama Mbak Ika. Pertama, kenapa kadang-kadang perusahaan itu atau si supirnya sendiri tidak paham bahwa kelebihan muatan yang over itu bisa membahayakan dirinya dan tentunya orang yang berada di sekelilingnya. Nah, banyak kita lihat kejadian bahwa truk-truk yang kelebihan kapasitas banyak menimbulkan kecelakaan, mungkin dia remnya blong atau ketika tanjakan tidak bisa narik atau tidak bisa nanjak akhirnya mundur. Nah, ini yang harus ditertibkan, tapi tidak mengurangi tanggung jawab pengemudi. Biasanya kan perusahaan maksakan supaya supir bawa sebanyak-banyaknya, ya, dan diberikan lepas, jadi bebas, tidak diberikan tanggung jawab yang sekuat-kuatnya. Kalau kita nggak nurut, bisa diberikan sanksi mungkin, ya kan? Nah, oleh karena itu kita mau membuat regulasi sehingga pengemudi ini betul-betul teramankan dari perusahaan-perusahaan bandel ini. Atau mungkin, mohon maaf, bisa saja ada perusahaan-perusahaan atau perorangan yang mempunyai juga kendaraan-kendaraan. Bisa juga dia menjadi supir untuk perusahaannya sendiri atau untuk truk-truknya sendiri. Nah, ini yang harus kita berikan. Dan rata-rata, ya kan, supir-supir ini, pengemudi ini kan masih dalam kapasitas masuk ke pekerja informal. Nah, informal ini kan kebanyakan tidak pernah ada perhatian. Nah, kami nanti dari Kementerian Ketenagakerjaan akan mengkombinasikan agar teman-teman bisa mendapatkan namanya BPJS Ketenagakerjaan, ya. Jadi tetap bayar, tapi nggak banyak, 16.800 kalau nggak salah. Perusahaan yang bayar boleh. Kalau yang pekerja informal itu rata-rata masuknya itu pekerja bukan penerima upah. Nah, kalau teman-teman masuk dalam penerima upah, nanti perusahaan yang bayarkan. Dan itu tanggung jawab dari kami untuk memperjuangkan agar seluruh perusahaan-perusahaan ini betul-betul bisa memperhatikan karyawannya, pengemudinya.
Nah, inilah yang sedang kita capai dan sedang kita buat aturan-aturan sehingga teman-teman semua bisa melaksanakan tugas kewajibannya sebagai pengemudi dengan baik dan terjamin. Ya. Jadi Mbak Ika, Mas Pribudi, saya melihatnya bangsa ini kan bangsa yang besar, jumlah penduduknya banyak. Kadang-kadang perusahaan itu menganggap sepele, lu yang butuh kok, lu pasti kerja sama gua, kan gitu. Sehingga apa? Karena kita merasa butuh, akhirnya kita kepepet. Dan akhirnya kita menerima apa yang menjadi keinginan kita, karena kalau tidak ada lagi, kita kan tidak bisa kerja. Nah, inilah tanggung jawab negara sebagai orang tua yang melindungi rakyatnya. Jadi harus dibuat aturan yang jelas, ya. Nah, mungkin nanti RBPI sebagai motor bisa memberikan masukan kepada kita semua. Jadi Mbak Ika, saya sedikit cerita ya. Pada tahun 2024 sebelum saya pensiun pertama di Wamenaker, itu ojol itu datangnya ke saya itu ngadunya. Bagaimana Bang, Pak Wamen, kita buat konsep supaya regulasi ojol ini jelas. Nah, ini sekarang sedang dibuat undang-undangnya oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan kementerian terkait termasuk Perhubungan. Insya Allah dalam waktu dekat akan disahkan perpresnya oleh Presiden, dan kedua belah pihak insya Allah akan sama-sama diuntungkan. Pihak ojol ya akan diuntungkan dan perusahaan pun akan diuntungkan. Jadi akan ada kejelasan. Tadi kan ada Mbak Ika bilang ini mitra. Jadi kategori dia sebagai karyawan atau sebagai pekerja itu di mana? Kalau mitra itu kan kawan, ya kan? Namanya mitra itu tidak ada ikatan. Nah, inilah yang harus diperhatikan sehingga nanti ya perusahaan aplikasi betul-betul bisa memberikan pertanggungjawaban atau perhatian kepada pengemudi ojol yang sedang kita persiapkan. Karena kadang-kadang kita juga sedih, ya kan? Bagaimana ojol itu kan punya motor dia sendiri, bukan motor perusahaan loh, betul kan? Kita daftarkan, kemudian ada persentase prestasi yang disiapkan. Karena kita tidak ada kegiatan lain yang bisa kita lakukan, mau tak mau kita ikut terima, kan begitu. Nah, itulah yang harus kita atur sehingga pemerintah bisa berpihak. Berpihak kepada siapa? Kepada pengusaha, juga kepada pengemudi atau pengemudi ojol. Ini harus keduanya bersepakat. Nah, ini sedang digarap perpresnya dan ini sedang dibahas dalam waktu dekat. Kami sedang harmonisasi, insya Allah dalam waktu dekat akan diumumkan oleh pemerintah, mungkin melalui Kementerian Ketenagakerjaan, juga bisa melalui Kementerian Perhubungan. Nah, jadi ini kaitannya pengemudi jelas kaitannya dengan kelembagaan Kementerian Perhubungan, juga kaitannya Anda sebagai pekerja yang bekerja, dan ini kaitannya dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, prinsipnya nanti ya ke depan RBPI bisa beli roti bakar ya. Kalau enggak makan Indomie rebus ya. Tadi pesertanya 125 orang ya, Ibu Ika. Dan mudah-mudahan solid ya, RBPI ini kuat dan solid, berdiri di seluruh Indonesia, menjadi wakil pengemudi Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati api unggun. Dan nanti malam jurik malam ya. Tapi hati-hati yang jadi jurik. Kalau ada yang berani bisa digebukin juga tuh nanti. Ayo kita kompak ya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaannya nanti.